Halo teman-teman Papasong, kembali lagi di channel Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan Baldur's Gate 7 episode 148. Di episode kali ini Xiuyan akan kembali bertemu Xiong-er. Gimana ceritanya? Langsung gas ke pembahasannya. Setelah sukses membantu Xian, akhirnya Xiuyan kembali ke pavilion bintang jatuh. Xiuyan kembali di waktu yang tepat. Guru Yalou punya kabar baik berkaitan dengan api iblis teratai murni. Mendengar hal itu, kemudian Xiuyan mempertanyakan apakah peta api iblis teratai murni sudah didapatkan. Akan tetapi untuk mendapatkan peta tersebut bukanlah hal yang mudah. Guru Yalou hanya mendapatkan sepotong peta saja. Sebagiannya akan muncul di pameran perdagangan spesial. Pameran perdagangan spesial itu setiap kali diadakan selalu terdapat harta karun langka. Jadi yang bisa berpartisipasi kebanyakan ahli kelas atas, tidak ada yang lemah. Pameran perdagangan spesial itu akan diadakan kurang dari 1 tahun lagi. Selama menunggu waktu pameran tiba, Guru Yalou meminta Xiuyan mewakili pavilion bintang jatuh menghadiri upacara kedewasaan klan Gu. Klan Gu termasuk klan kuno seperti klan Hu yang membuat Guru Yalou tinggal di pavilion bintang jatuh. Undangan dari klan Gu membuat Xiuyan sangat antusias menjalankan tugas tersebut. Xiuyan punya pengalaman yang sangat berkesan dengan klan Gu itu. Seketika Xiuyan teringat masa-masa kedekatan dengan Xiong-er. Kebetulan juga Xiuyan punya janji akan datang ke klan Gu untuk menemui Xiong-er. Saat menjalankan tugas, Xiuyan akan berkumpul dengan beberapa klan kuno. Meskipun Xiuyan dari klan Xiao, namun reputasinya cukup sejajar dengan mereka. Klan kuno itu terdiri dari klan Hu, klan Gu, klan Yao, klan Xi, klan Ling, klan Li, dan klan Xiao. Mereka adalah klan kuno yang kuat dan menghasilkan Dodi. Itu adalah kelanjutan dari garis keturunan Dodi yang tersimpan hingga saat ini. Sayangnya akhir-akhir ini semakin menipis. Terakhir saat leluhur Xiuyan, yaitu Xiaoquan, namun tidak banyak yang tersisa. Meskipun Xiaoquan pernah berjuang mati-matian, sayangnya mengalami kemunduran. Xiuyan tidak menyangka dengan leluhurnya dari klan Xiao mengalami musibah seperti itu. Setelah Xiuyan mengetahui masalah tersebut, ia berpikir dalam hidup ini tidak bisa diulang. Tentang garis keturunan Dodi itu cukup menarik bagi Xiuyan. Walaupun ia berasal dari klan Xiao yang sedang mengalami musibah, Xiuyan tidak menyesalinya. Xiuyan telah mengalami perjalanan hidup yang pahit, penuh dengan rintangan. Atas hal itu Xiuyan dapat mengenal banyak orang di dunia ini. Xiuyan menyadari selama ini ada orang yang banyak berkorban untuknya. Atas hal itu Xiuyan sangat berterima kasih pada setiap orang yang membantu di saat menghadapi rintangan dan cobaan dalam perjalanan hidupnya. Semua pertemuan itu membuat setiap langkah yang Xiuyan ambil menjadi sangat kuat sampai sekarang. Xiuyan sangat yakin meskipun tanpa garis keturunan Dodi, di masa depan Xiuyan bisa memimpin keluarga Xiao mencapai kejayaan. Guru Yalou berpesan di dunia ini Xiuyan harus berani karena dunia akan menyerah. Makanya Xiuyan tidak perlu takut. Nasib seseorang hanya ada 2 pilihan, memilih pasrah saja atau memilih untuk terus maju. Semua cobaan itu selalu terjadi pada semua orang. Master Feng melihat kedekatan antara guru dan murid, makanya Master Feng memberitahu Xiuyan bahwa gurunya juga berasal dari klan besar. Guru Yalou mengungkapkan bahwa ia memang berasal dari klan Yao, namun hanya anggota yang dibuang klannya. Masalah itu Guru Yalou akan menceritakan secara detail kepada muridnya suatu saat nanti. Seketika Guru Yalou teringat telah meminta Xiaozi untuk pergi ke makam kuno. Di sana ada cara untuk memulihkan tubuhnya. Makanya Guru Yalou meminta Xiuyan menunggu Xiaozi kembali supaya berangkat bersama-sama ke klan Gu.
Sembari menunggu Shoji kembali, Shoyan membuka gulungan yang berisikan teknik jiwa yang sangat hebat. Seketika Shoyan merasakan kedatangan Shoji yang telah kembali setelah menjalankan pemulihan tubuhnya. Shoyan sangat antusias menyambut pulangnya Shoji. Apalagi saat ini Shoji telah meningkat dari sebelumnya, membuat Shoyan sangat terpana dengan perubahan Shoji yang sekarang. 看到了救死扶伤，被无数佣兵奉为仙女。 Melihat Shoji yang sekarang, Shoyan merasakan seperti kembali ke desa Kinsan. Apalagi Shoji telah banyak membantu orang-orang yang terluka. Makanya Shoji dianggap banyak orang sebagai dewi. Shoji menceritakan pada saat masa pemulihan tubuh di makam kuno, ia mempelajari teknik tetuah. Atas hal itu Shoji mengetahui bahwa racun yang sebenarnya berbahaya justru menjadi obat terbaik. Atas hal itu membantunya naik ke tingkat bintang 7 dosun. Mendengar kabar baik itu, Shoyan bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Selanjutnya mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke klan Gu. Berada di klan Gu, terlihat sesosok wanita yang sedang menyerap energi Doki. Wanita tersebut bernama Xiong-er. Tetua Ling memberitahu bahwa Shoyan sudah memasuki wilayah timur, akan segera tiba di kota suci klan Gu. Mendengar informasi tersebut, Xiong-er memberitahu Tetua Ling bahwa beberapa hari ini ia tetap melanjutkan berlatih di tempat tertutup. Oleh karena itu ia tidak tahu tentang keadaan di luar. Seketika Xiong-er mempertanyakan keadaan Shoyan apa baik-baik saja. Tetua menjawab tidak perlu khawatir, Shoyan yang sekarang sudah sangat terkenal di wilayah Zhongzhou. Waktu itu masih pemuda lugu, namun untuk sekarang membuat Tetua tidak bisa menebaknya. Mendengar hal itu menurut Xiong-er bahwa Shoyan memanglah hebat. Tetua bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang diberikan Shoyan untuk Xiong-er bisa membuat Xiong-er sangat mencintai Shoyan. Tetua berpesan bahwa pernyataan kontroversial Xiong-er baru-baru ini di depan klan akan membuat Shoyan mengalami masalah. Waktu itu Xiong-er di hadapan para tetua klan menyatakan bahwa ia sangat mencintai Shoyan. Pernyataan itu membuat tetua marah besar disebabkan Xiong-er adalah kebanggaan klan Gu. Makanya tetua memperingatkan jangan berlebihan mencintai Shoyan dari klan Xiao. Klan Xiao telah kehilangan garis keturunan Dodi dan juga mengalami kemunduran. Oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan klan Gu. Tetua menganggap Shoyan hanyalah sampah yang kehilangan garis keturunan Dodi. Tetua mempertanyakan bagaimana bisa sampah seperti Shoyan bisa mendekati gadis dari klan seperti mereka. Para tetua sangat merendahkan Shoyan. Seketika itu juga Xiong-er tidak terima, membuat ia sangat murka. Xiong-er dengan tegas mengatakan bahwa keputusannya tidak perlu dipikirkan oleh para leluhur. Apalagi Shoyan lebih hebat dari siapapun. Dengan tatapan yang mengerikan disertai amarah, Xiong-er berpesan tidak lama lagi mereka akan tahu betapa bodohnya meremehkan Shoyan. Xiong-er percaya kekuatan Shoyan akan membuktikannya. Mereka akhirnya tiba di kawasan klan Gu. Perjalanan mereka sedikit terhalang dengan lapisan penghalang energi dari klan Gu. Hanya orang yang memiliki batu permata atau identitas khusus yang bisa melewatinya. Oleh karena itu kapal terbang yang mereka gunakan tidak bisa lewat. Walaupun mereka telah meninggalkan kapal terbangnya, pada saat Shoyan mencoba melewati penghalang itu, tetap tidak bisa dilewati. Penghalang itu dilindungi oleh tekanan jiwa yang sangat mengerikan. Konon dibangun oleh leluhur klan Gu. Lapisan penghalang itu menyimpan kekuatan tingkat Dodi.
Setelah mengetahui hal tersebut, Shoyan percaya bahwa klan Gu memang berasal dari klan kuno yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika tidak memiliki undangan, mustahil untuk masuk ke dalam. Sesaat kemudian kelompok Shoyan memasuki kota suci klan Gu. Namun komandan ketujuh klan Gu yang bernama Ling Kuan melihat kehadiran Shoyan seketika memerintahkan prajuritnya untuk mengepung kelompok Shoyan. Suasana menjadi sedikit tegang. Ling Kuan punya dendam di masa lalu dengan Shoyan. Secara terpaksa Shoyan mengambil tindakan. Shoyan datang atas undangan dari klan Gu dengan tindakan pasukan Ling Kuan. Menurut Shoyan bahwa klan Gu sangat tidak menghargai tamunya. Walaupun Ling Kuan telah mengetahui undangan itu tertera nama pavilion bintang jatuh, tetap saja bertindak tidak sopan. Lebih parahnya meremehkan kekuatan Shoyan dan tidak berhak mendapatkan undangan dari klannya. Seketika Ling Kuan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Shoyan. Shoyan menghadapi mereka dengan sangat santai. Bagi Shoyan mereka hanyalah pasukan keroco biasa. Shoyan bukan hanya menghabisi pasukannya, bahkan Ling Kuan babak belur tak berdaya. Setelah mengetahui kekuatan Shoyan, seketika mereka sangat ketakutan. Shoyan memperingatkan Ling Kuan, lain kali jangan lakukan tindakan bodoh seperti itu. Orang yang memiliki rasa belas kasihan seperti Shoyan tidaklah banyak. Akan tetapi Ling Kuan tidak kapok. Seketika datang komandan kelima memberhentikan sedikit kekacauan itu. Komandan kelima mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ling Kuan sangat licik. Ia membalikkan fakta yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa identitas kelompok Shoyan mencurigakan dan menerobos masuk ke kota Gu. Makanya ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap kelompok Shoyan. Komandan kelima tidaklah bodoh. Yang memberikan pelajaran pada Ling Kuan bukan tanpa sebab bahwa mereka yang bisa melewati segel dan sampai di kota pastinya memiliki undangan dari klan Gu. Mereka yang datang adalah tamu yang diundang. Komandan kelima memperingatkan dengan tegas bahwa tindakan bodoh Ling Kuan sangat tidak tahu sopan santun. Kemudian Shoyan memperkenalkan diri pada komandan kelima. Setelah mengetahui pemuda di hadapannya bernama Shoyan, seketika tatapan komandan kelima sangat tajam. Walaupun begitu, komandan kelima tetap mempersilahkan masuk. Untuk sementara waktu mereka menginap beberapa hari. Kemudian akan ada orang yang datang untuk menjemput ke dunia kuno. Saat berpapasan dengan Shoyan, komandan kelima mengajak Shoyan bertarung. Ia sangat penasaran apakah Shoyan benar-benar hebat seperti yang dikatakan Jung-er. Atas hal itu Shoyan dengan senang hati dan siap kapan saja. Saat beristirahat, Shoyan mempertanyakan pada Shoji tentang pasukan hitam. Shoji menjawab bahwa klan Gu sangat ketat dalam memilih anggota pasukan hitam. Ada syarat usia tertentu yang harus dipenuhi. Makanya hanya tingkat tertentu di usia tertentu yang berhak mengikuti seleksi. Dan penilaian tahunannya juga sangat ketat. Senior Tianhu menambahkan bahwa dalam pasukan hitam terdapat 8 pemimpin dan 2 raja. Semua orang itu adalah pemuda jenius yang sudah mencapai tingkat dosun. Di sisi lain, komandan ketiga mempertanyakan pada Ling Kuan apakah pemuda itu bernama Shoyan yang nona muda katakan. Ling Kuan menjawab benar, ia tidak bisa melihat kemampuan spesial yang dimiliki Shoyan. Anak muda di klan Gu siapapun lebih kuat dari Shoyan. Atas hal itu Ling Kuan tidak tahu mengapa nona muda justru tertarik pada Shoyan.
Komandan ketiga menyadari bahwa nona muda mungkin tidak melirik orang seperti dirinya. Akan tetapi komandan ketiga tidak terima orang seperti Soyan yang dipilih oleh nona muda. Komandan kelima berpesan jangan bertindak gegabah. Gimanapun kelompok Soyan tetaplah tamu. Komandan ketiga telah merencanakan sesuatu dan akan berjalan sesuai aturan. Sesaat kemudian secara tiba-tiba penantang ronde berikutnya antara komandan ketiga pasukan hitam melawan juara turnamen alkemis yaitu Soyan. Di tengah-tengah arena komandan ketiga memperkenalkan diri, ia bernama Yang Ho, salah satu dari 3 pemimpin pasukan hitam. Yang Ho sudah lama mendengar nama besar Soyan, makanya ia menantang Soyan. Mendengar hal itu, Soyan menyadari tindakan itu bertujuan untuk mempermalukan dirinya.